Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ingin membangun keistiqomahan. Ini sekedar untuk menghilangkan rasa bosan di dalam hatimu dan rasa rasa rasen. Bagaimana caranya? Yaitu yang pertama, ada pembiasaan, dan yang kedua ada perencanaan. Itu. Terus selanjutnya dan yang ketiga yaitu ada strateginya. Untuk tipsnya itu kita harus membiasakan diri dulu. Yang pertama yaitu penguasaan diri, yaitu kita itu biasanya cenderung dikuasai dalam diri kita daripada menguasai diri kita. Jadi sebetulnya ini tidak gampang untuk kita bisa menguasai diri kita. Kita cenderung dikuasai oleh diri kita. Kita sulit mengontrol nafsu, seperti halnya kita sulit untuk mengontrol emosi dan rasa egois. Kita sulit untuk mengontrol keinginan-keinginan kita. Jadi sebenarnya itu sangat sulit. Itu tandanya kita tidak mampu menguasai diri kita. Apalagi perintah kita tentang diri kita itu tidak mempan untuk diri kita, karena kita dikontrol dari dalam. Nah, di sini perlu adanya latihan, tips latihannya. Itu berarti perintah kita itu tidak berdampak, tidak mempan, tidak ampuh, karena tidak didengarkan. Nah, misalnya contoh, kamu itu mengaji, tapi pada kenyataannya kamu tidak mengaji. Itu berarti perintahmu tidak ampuh. Seperti itu. Contoh lain misalnya, kamu itu menjadi orang baik, menjadi orang yang suka menolong. Nah, perintahmu itu tidak didengarkan oleh jiwamu yang ada di dalam. Itu berarti perintahmu tidak ampuh untuk melaksanakannya. Nyatanya kamu belum melaksanakan gitu kok.
Maka di sini perlu kita latihan untuk menguasai diri kita, yaitu latihan penguasaan diri. Jadi supaya kita itu bisa mengontrol apa yang ada dalam diri kita, apa yang ada dalam pikiran, apa yang ada dalam hati dan batin kamu. Kemudian yang kedua adalah sabar. Nah, di sini juga merupakan salah satu tips untuk mengontrol diri. Latihannya, sabar ini sangat diperlukan di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, dalam diri kita, untuk melatih penguasaan diri. Jadi di sini kita perlu istiqomah. Nah, sesuatu itu ada prosesnya. Jadi perlu kesabaran untuk mencapai penguasaan diri kamu. Jelas ya? Kemudian yang ketiga, orang tidak mungkin bisa istiqomah kalau tidak mempunyai keberanian. Nah, jadi suatu keberanian untuk mengambil sikap. Nah, seperti kita menginginkan sesuatu tapi kita tidak mau berusaha. Nah, seperti itu. Jadi diperlukan keberanian untuk mengambil sikap. Contohnya misalnya kamu ingin mendekati suka sama lawan jenismu, misalnya cewek gitu. Kalau kamu tidak berani, mana mungkin kamu bisa mengenalnya. Nah, jadi seperti itu, diperlukan sikap keberanian. Kalau tidak berani memulai, lalu apa yang diistiqomai? Tidak ada. Orang yang mau istiqomah itu harus orang yang berani. Berani untuk memulai, seperti puasa Senin Kemis, berani, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah tidak menunda. Kalau mau istiqomah itu jangan menunda-nunda atau jangan beralasan macam-macam, karena alasan itu selalu ada kalau orang itu tidak mempunyai niat yang kuat, selalu membuat alasan. Seperti itu. Misalnya saya mau istiqomah, jangan dulu lah, ini mau ujian sekolah, nggak jadi akhirnya. Setelah ujian juga begitu, masa baru selesai ujian itu kita harus nanti saja lah, nunggu lebih tenang sedikit lah. Masa baru selesai ujian kita istiqomah. Sampai kapan terus saja mempunyai alasan. Seperti itu akan membuat kita tidak pernah jadi untuk beristiqomah. Akhirnya apa yang terjadi? Kamu akan terus menunda-nunda, nggak jadi istiqomah. Kapan jadinya kalau kamu terus menunda?
Kemudian yang kelima adalah optimis. Nah, optimislah dalam istiqomahmu. Jangan pesimis. Kalau pesimis ya kamu nggak jadi istiqomah akhirnya. Harus optimis. Nah, akan berhasil dalam istiqomahmu. Jadi kita dalam hati itu bisa mempunyai semangat untuk melakukan istiqomah itu tadi. Kemudian rencanakan. Untuk merencanakan itu kamu harus tahu ilmunya. Nah, seperti halnya kalau kamu mau dagang, kamu harus tahu dulu ilmunya berdagang itu seperti apa. Nah, seperti itu tuh. Harus tahu dulu ilmunya ya. Jangan gerusa-gerusu, nanti jadinya malah tidak baik. Jadi seperti itulah cara-cara bagaimana kita untuk beristiqomah dengan baik dan benar. Jangan ngawur ya. Yang realistis ya, yang mudah kamu jangkau maksudnya. Jadi nggak ngawur. Demikianlah kajian pada sore hari ini. Semoga bermanfaat dan berguna bagi saudara-saudara sekalian. Akhir kalam, wal taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.